Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusetia, guru TK Islam Terpadu Padang Kemangi yang berlokasi di Ranai, Kabupaten Natuna. Setiap hari saya berangkat dari Setengar menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam menuju sekolah. Kadang matahari bersinar cerah, kadang hujan turun tiba-tiba. Bahkan angin laut terasa kencang di perjalanan, tetapi setiap tetes peluh dan titik kilometer yang saya tempuh selalu saya niatkan sebagai bagian dari ibadah dan cinta saya kepada anak-anak di sekolah. Sejak tahun 2019, saya bergabung di TK Islam Terpadu Padang Kemangi, sekolah kecil yang penuh semangat besar. Disinilah saya belajar bahwa menjadi guru bukan tentang mengajar, tetapi juga tentang perjuangan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusetia. Saya guru di TK Islam Terpadu Padang Kemangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik inovasi pembelajaran yang saya terapkan di kelompok B2 dengan topik transportasi darat, subtopik mobil. Di awal mengajar, saya menghadapi tantangan. Sebagian anak cepat merasa bosan ketika kegiatan belajar dilakukan di dalam kelas terus-menerus. Ada yang tidak fokus mendengarkan, ada pula yang belum mau bekerja sama dalam kelompok. Saya menyadari bahwa cara belajar anak usia dini tidak bisa dibatasi oleh meja, kursi, dan papan tulis. Dari sanalah saya mulai bertanya pada diri sendiri, bagaimana agar anak-anak bisa belajar aktif, senang, dan bermakna. Pertanyaan itulah yang akhirnya menuntun saya menciptakan inovasi pembelajaran yang menghubungkan bermain, bereksplorasi, dan belajar dengan kesadaran penuh. Saya mulai merancang kegiatan dengan tema transportasi darat, yaitu mobil, karena mobil adalah kendaraan yang dekat dengan kehidupan anak-anak. Saya ingin mereka tidak hanya mengenal mobil secara visual, tetapi memahami fungsi, profesi supir, hingga pentingnya tertib lalu lintas. Saya memberi nama kegiatan ini Mobil Belajarku, karena saya ingin setiap anak belajar mengendalikan kendaraan dirinya sendiri dengan penuh kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab. Kegiatan dimulai dengan sapa, salam, dan doa bersama. Kami menyanyikan lagu ceria. Lalu, berbincang tentang pengalaman anak-anak naik mobil bersama keluarga. Setelah itu, kami menonton video pendek tentang jenis-jenis mobil dan tata tertib lalu lintas. Dari sinilah rasa ingin tahu mereka tumbuh. Mereka mulai bertanya, berdiskusi, dan siap untuk bereksplorasi. Saya menyiapkan 4 pos kegiatan agar anak-anak memiliki kesempatan belajar yang beragam. 1. Pos geometri mobil. Anak-anak menggunting bentuk lingkaran, persegi, dan segitiga, lalu menyusunnya menjadi gambar mobil. Mereka belajar bentuk dan warna sambil berlatih motorik halus. Saya bertanya lembut, kalau roda mobil bentuknya apa ya? Dan mereka menjawab dengan semangat bulat, Bu. 2. Pos plat nomor angka. Anak-anak melengkapi angka yang hilang dari 1 hingga 10 pada plat mobil. Mereka menghitung dengan suara lantang dan anak yang tadinya malu kini berani menyebut angka di depan teman-temannya. 3. Pos mewarnai kode angka. Di pos ini, anak-anak mewarnai mobil sesuai petunjuk angka dan warna. Kegiatan sederhana ini melatih ketelitian, konsentrasi, dan kemampuan membaca simbol. 4. Pos bermain mobil-mobilan dan rambu lalu lintas. Anak-anak berperan sebagai sopir, polisi lalu lintas, dan pejalan kaki, karena mereka bermain di area jalan mini dengan rambu-rambu sederhana. Saat lampu merah menyala, mereka berhenti. Saat lampu hijau, mereka berjalan. Di sini, nilai karakter tumbuh alami, disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran keselamatan. Sebelum bermain, kami juga membaca doa naik kendaraan bersama. Setelah semua kegiatan selesai, kami duduk melingkar untuk refleksi pelajaran hari ini. Saya bertanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Ada yang menjawab, kalau naik mobil harus berdoa, Bu. Kalau yang lain berkata, kalau lampu merah harus berhenti, Bu. Mendengar jawaban-jawaban itu membuat hati saya terharu. Mereka tidak hanya belajar pengetahuan tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Anak-anak kini lebih percaya diri,
lebih fokus, dan lebih mudah bekerja sama. Mereka mulai memahami tata tertib, tanggung jawab, dan rasa syukur. Pembelajaran menjadi bukan sekedar kegiatan akademik, tetapi pengalaman yang hidup, yang tumbuh dari hati dan mengubah perilaku. Anak-anak pulang dari sekolah, mereka membawa rasa cinta, membawa ilmu, dan rasa kasih sayang dari seorang guru. Sebagai Kepala Sekolah TK Islam Terpadu Padang Kemangi, saya merasa sangat salut dengan perjuangan Ibuku Setia mengajar di TK Islam Terpadu Padang Kemangi. Beliau merupakan sosok yang berdedikasi tinggi, penuh tanggung jawab, serta mencintai pekerjaannya dengan setulus hati. Perjuangan beliau menempuh perjalanan dari Setengar ke Ranai itu merupakan perjuangan yang luar biasa, memakan waktu hampir 1 jam lebih dengan cuaca yang tidak selalu bersahabat pada hari itu. Kadang cuaca hujan, kadang cuaca panas. Itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk datang ke sekolah, meski kadang beliau sampai basah, kemudian juga pulang sampai larut malam. Kemudian inovasi-inovasi pembelajaran dan praktik baik yang dilakukan oleh Ibuku Setia merupakan contoh nyata bahwa pembelajaran anak usia dini itu bisa dilakukan dengan cara kreatif dan sederhana yang membuat pembelajaran pada hari itu lebih bermakna, sehingga anak-anak menjadi senang untuk belajar, kemudian tertantang dan menjadi inspirasi juga untuk guru-guru yang lainnya. Ibuku Setia tidak hanya menjadi inspirasi untuk anak-anak, semangat mereka untuk belajar, tapi Ibuku Setia juga menginspirasi teman-teman di sekolah ini untuk belajar bagaimana membuat pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Saat supervisi, saya melihat langsung bahwa kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibuku Setia itu menarik sekali, sehingga anak-anak senang dan tidak merasa bosan pada saat belajar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibuku Setia atas inovasi-inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan, dan saya terima kasih kepada Ibuku Setia atas dedikasinya di TK Islam Terpadu Padang Kemangi yang berjuang begitu keras sehingga untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik di TK Islam Terpadu Padang Kemangi. Semoga teman-teman yang lain bisa termotivasi dari perjuangan yang dilakukan oleh Ibuku Setia. Sebagai rekan sejawat, saya melihat sendiri bagaimana Ibuku Setia adalah sosok guru yang sangat semangat dan tangguh. Setiap hari beliau menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Setengar ke sekolah, melewati cuaca yang kadang panas, kadang hujan, tidak menentu. Tapi sampainya di sekolah, beliau selalu datang dengan senyum, energi positif, dan kesiapan penuh untuk mendampingi anak-anak. Dalam proses mengajar, Buku selalu berusaha menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Beliau tidak hanya mengajarkan materi, tetapi memberikan pengalaman belajar yang menyentuh hati dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suelmi, orang tua dari murid Jafer Azhar Arkan yang mana dia bersekolah di TK Padang Kemangi. Saya sebagai orang tua merasa sangat senang dengan cara Ibu Kus mengajar anak-anak. Anak saya sekarang setiap pulang sekolah selalu bercerita dengan semangat. Katanya hari ini belajar tentang mobil, tentang rambu-rambu lalu lintas. Bahkan dia sekarang sudah bisa membaca doa sebelum naik kendaraan. Dulu anak saya agak pemalu dan sulit fokus, tetapi sekarang lebih berani berbicara, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dengan teman-temannya. Saya sendiri melihat pembelajaran di kelas Bukus khususnya bisa membuat anak-anak tahu akan sesuatu dan membuat anak merasakan dan mengalami sendiri. Anak-anak tidak hanya duduk diam bermain dan berpikir. Mereka belajar di ruangan secara langsung, melihat mobil lewat, menggambar rambu-rambu. Kalau ada mobil lewat, mereka menghitung dan melihat, dan mereka juga bermain di halaman sambil menggambar rambu lalu lintas. Dan juga membuat rambu lalu lintas itu dari barang bekas. Itu membuat anak-anak lebih jadi kreatif dan bahagia. Sebagai orang tua, saya sangat menghargai upaya guru-guru TK Islami Terpadu Padang Kemangi, terutama kepada Ibuku. Bagi saya, inovasi pembelajaran bukanlah tentang membuat sesuatu yang rumit, tetapi bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang berkesan, bermakna, serta menguntungkan. Semoga dengan praktik baik kali ini bisa menjadi inspirasi kecil bagi calon guru-guru di seluruh Indonesia, bahwa dimanapun tempat kita mengajar dengan cinta dan niat yang tulus, pembelajaran selalu menjadi menarik serta bermakna. Pagi hari berangkat mengajar, menyeberangi laut menuju Ranai. Cinta dan ilmu terus kita ajar demi anak bangsa yang damai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.